Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 10 Matematika Diskrit akan menjelaskan mengenai graf berlabel. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Ahmad Rianto, kedua Sayyidah Amalia, ketiga Zakia Alfaini, keempat Kamilatul Amalia, dan yang terakhir Jania Zalfa Anjani Lestari. Baik, pada bahasan graf berlabel kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama, graf berlabel atau graf berbobot. Yang kedua, pohon rentang minimum. Yang ketiga, path minimum. Yang keempat, contoh. Dan yang terakhir adalah aplikasi dari graf berlabel. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang graf berlabel. Graf berlabel adalah graf yang memiliki bobot atau nilai berupa bilangan, di mana bilangan itu lebih dari sama dengan 0, sehingga graf ini disebut pula graf berbobot. Misal, suatu graf menyatakan peta suatu daerah, kota dinyatakan dengan titik, dan jalan dinyatakan dengan garis. Untuk memperjelas gambar peta, maka mencantumkan jarak antara dua kota. Implementasinya adalah nilai satu garis bisa disebut dengan jarak, panjang, kapasitas, dan sebagainya. Untuk materi selanjutnya yaitu pohon rentang minimum. Aplikasi yang digunakan pada graf berlabel adalah mencari pohon rentang dengan total bobot seminimum mungkin atau bisa disebut dengan pohon rentang minimum. Untuk contohnya sebagai berikut. Pada gambar tersebut akan dicari total biaya pemasangan listrik yang paling minim. Jika jarak listrik dibuat seperti pada gambar, maka akan boros biayanya. Lalu bagaimana agar biaya menjadi minim? Kita dapat menghapus beberapa jalur tanpa memutus aliran listrik. Misalnya, menghapus garis E6, maka V6 dan V7 akan tetap terhubung melalui V8. Hal ini dilakukan sampai kita menemukan total biaya yang paling minim. Selanjutnya, mencari pohon rentang minimum. Pada tahun 1956, Kruskal dan Prim yang bekerja secara terpisah masing-masing berhasil menyusun algoritma untuk membuat pohon rentang minimum secara efisien. Algoritma tersebut yang pertama yaitu algoritma Kruskal. Untuk mencari pohon rentang minimum dari graf G dengan algoritma yang ditemukan Kruskal, mula-mula urutkan semua garis dalam G dari bobot terkecil. Yang kedua, pilih garis dengan bobot terkecil di antara garis sisa. Yang ketiga, pada setiap langkah, pilih garis dengan bobot terkecil namun tidak membentuk loop dengan garis sebelumnya. Secara formal, algoritma yang ditemukan Kruskal dapat dinyatakan sebagai berikut. 1. Isi T atau pohon rentang minimum dengan semua titik-titik G tanpa garis. Yang kedua, M sama dengan 0 atau bobot garis sama dengan 0. Yang ketiga, selama M atau bobot garis kurang dari N-1 atau jumlah titik dikurangi 1, lakukan 1. Tentukan garis E elemen dari E besar atau himpunan garis pada graf dengan bobot minimum. Jika ada beberapa garis E dengan sifat tersebut, pilih salah satu secara sembarang. Yang kedua, hapus E dari E besar atau himpunan semua garis pada graf. Yang ketiga, jika garis E ditambahkan ke T atau pohon rentang minimum tidak menghasilkan sirkuit, maka pertama, tambahkan garis E ke T, dan yang kedua, M atau bobot garis sama dengan M ditambah 1.
mencari pohon rentang minimum. Kedua, algoritma prime, pernyataan formal. Yang pertama, inisialisasi atau mula-mula T adalah graf kosong. Yang kedua, ambil sebarang V subset VG dan masukkan V ke dalam VT. Yang ketiga, VG dikurangi VG dikurangi V. Yang keempat, untuk I sama dengan 1,2, dan seterusnya, N-1. Yang pertama, pilih garis E elemen EG dan E tidak elemen ET dengan syarat E berhubungan dengan satu titik di T dan E memiliki bobot terkecil. Yang kedua, tambahkan E ke ET dan W ke VT. Yang ketiga, VG sama dengan VG min W. Pengertian path minimum. Path minimum adalah aplikasi graf berarah berlabel yang sering dipakai adalah mencari path terpendek di antara dua titik. Mencari path minimum, yang pertama menggunakan algoritma Warsaw. Misalkan WO adalah matriks hubung graf berarah berlabel mula-mula. W bintang adalah matriks hubung minimal dengan WIJ sama dengan path terpendek dari titik VI ke VJ. Algoritma Warsaw untuk mencari path terpendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, W sama dengan WO. Yang kedua, untuk K sama dengan 1 hingga N, untuk I sama dengan 1 hingga N, untuk J sama dengan 1 hingga N. Jika W I, J lebih dari W I, K plus W K, J, maka W I, J dengan W I, K plus W K, J. Yang ketiga, W bintang sama dengan W. Yang selanjutnya adalah algoritma Dijkstra. Algoritma yang ditemukan oleh Dijkstra untuk mencari path terpendek merupakan algoritma yang efisien dibandingkan algoritma Warsaw, meskipun implementasinya juga lebih sukar. Misalnya, VG, V1, V2 sampai Vn, L, himpunan titik-titik elemen VG yang sudah terpilih dalam jalur path terpendek. DJ, jumlah bobot path terkecil dari V1 ke VJ. WI, J, bobot garis dari titik V1 ke titik VJ. W bintang 1, J, jumlah bobot path terkecil dari V1 ke VJ. Pernyataan formal. A, L sama dengan himpunan tak terhingga. V sama dengan V1, V2 sampai Vn. B, untuk I sama dengan 2 sampai N, lakukan DI sama dengan W1, I. C, setelah Vn, L lakukan. Yang pertama, pilih titik VK elemen V dikurangi L dengan DK terkecil. L sama dengan L buka kurung tutup kurung. Yang kedua, untuk setiap VJ elemen V dikurangi L, lakukan jika DJ lebih dari DK ditambah W K, J, maka ganti dengan DK ditambah W K, J. D, untuk setiap VJ elemen V, W bintang 1, J sama dengan DJ. Contoh, buatlah minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Gambar asli yang berada di sebelah kiri tabel, penyelesaian yang ada di tabel, kemudian gambar sebelah kanan. Nomor 1 itu BF, jaraknya 2 dengan simbol T1. Kalian lihat gambar yang sebelah kanan T1. Kemudian yang kedua adalah VC, jaraknya 3, simbolnya T2 seperti itu. Yang ketiga CE, jaraknya 2 dengan simbol T3 seperti itu. Yang keempat ED, jaraknya 3 dengan simbol T4. 5 BA dengan jarak 4, simbolnya T5.
Baik, yang terakhir adalah aplikasi dari graf berlabel. Yang pertama, ada lintasan terpendek. Suatu kota dimisalkan sebuah simpul pada graf, sedangkan jalan dihubungkan dari satu kota ke kota lain adalah sisi graf. Jarak antar kota atau waktu tempuhnya adalah bobot pada graf. Jika kota M ke N memiliki lebih dari satu lintasan, maka masalah lintasan terpendek merupakan penentuan jarak atau waktu terpendek dari kota M ke kota N. Selanjutnya, yang kedua adalah persoalan pedagang keliling. Simpul graf menyatakan suatu kota, sedangkan jalan yang menghubungkan antar kota dinyatakan sebagai sisi graf. Kemudian, bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antar kota. Persoalan pedagang keliling ini untuk menentukan sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum. Ingat, TSP dapat dipecahkan dengan mengenumerasi n-1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Menghitung panjang rute sirkuit, selanjutnya memilih sirkuit yang memiliki rute terpendek. Sekian video presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.